Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman nafi'a warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku sekalian, teks eksplanasi ini tentunya materi baru ya, teks eksplanasi. Dalam kompetensi dasar 3.2 yaitu menggali isi teks penjelasan atau teks eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Yang pertama, siswa harus mampu menggali isi informasi dari teks eksplanasi. Yang kedua, siswa mampu menentukan ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, apa itu teks eksplanasi ilmiah? Pengertian teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan. Contohnya, ya, itu kita jumpai di museum-museum. Ya, kalian tentunya sudah pernah mendatangi, mengunjungi museum, ya, berkunjung ke museum. Mungkin, ya, di museum itu biasanya ada, ya, terutama museum-museum yang berkaitan dengan sains dan teknologi, umpamanya museum pesawat terbang. Nah, di situ ada mesin, ya, mesin museum itu gambar mesin, kemudian di sampingnya itu ada tulisan yang berkaitan dengan penjelasan. Nah, tulisan ini disebut teks eksplanasi. Kenapa? Karena tulisan itu menjelaskan tentang benda, menjelaskan tentang bagaimana benda itu ditemukan, bagaimana alat-alat, ya, pesawat terbang itu bisa difungsikan, serta manfaatnya untuk apa saja, cara melakukannya seperti apa. Nah, itu dijelaskan di teks yang ada di sampingnya biasanya. Nah, itulah namanya teks eksplanasi. Yang pertama, ya, kemampuan yang pertama yang harus kalian pahami itu, pertama, menggali isi informasi dari teks eksplanasi. Nah, silahkan nanti dibuka, ya, buku paket tematik 6C, ya, dibuka halaman 4 dan 5. Di situ ada judul penemuan lampu listrik. Nah, penemuan lampu listrik. Nah, ini listrik ditemukan oleh siapa, bagaimana cara ditemukannya, kemudian cara menggunakannya seperti apa, dan lain sebagainya. Ini udah jelas namanya teks eksplanasi, yaitu teks yang isinya tentang bagaimana proses penemuan, ya, sesuatu yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam. Kemudian nanti setelah kamu baca, ya, judul penemuan lampu listrik, di situ kalian akan menggali informasi, ya, kalian gali informasi dari teks eksplanasi. Apa informasi yang kamu dapatkan? Pertama, topik permasalahan yang dibahas oleh penulis itu apa? Tentang penemuan lampu listrik itu topiknya tentang apa? Yang kedua, informasi penting apa saja yang ada pada tiap paragraf. Kalian baca, pahami tiap-tiap paragraf, ide pokok dari paragraf itu sendiri apa, itu hal pentingnya ada. Kemudian yang ketiga, apa kesimpulan dari
penulis mengenai topik permasalahan pada teks tersebut. Ingat, kesimpulan itu adalah uraian singkat yang diambil dari ide pokok pada tiap paragraf. Kemudian yang keempat, adakah pesan dari penulis mengenai topik permasalahan dalam teks tersebut? Pesan itu adalah amanat atau pelajaran. Pelajaran atau amanat yang bisa kita ambil hikmahnya, yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya pesan dalam sebuah teks. Kemudian yang kedua, siswa harus menyebutkan ciri-ciri teks eksplanasi. Kalian nanti bisa buka buku paketnya halaman 15-16 ya. Bagaimana teks eksplanasi itu? Nah, ada ciri-cirinya. Ciri-ciri teks eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah paragraf berisi tentang pernyataan umum. Kemudian bagian kedua adalah paragraf-paragraf deretan penjelas. Dan yang ketiga adalah paragraf yang isinya kesimpulan. Nah, teks eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian tadi. Bagian pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Nah, kita bahas satu-satu. Pernyataan umum itu apa? Pernyataan umum dalam teks eksplanasi adalah paragraf pembuka yang isinya informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan dibahas. Ya, jadi diungkapkan secara umum ya, informasi apa nih yang akan dibahas pada penjelasan berikutnya. Itu adalah pernyataan umum. Biasanya pernyataan umum itu adanya di awal-awal paragraf, mungkin di paragraf pertama, kedua, atau ketiga. Kemudian berikutnya yang kedua adalah deretan penjelas. Deretan penjelas adalah paragraf-paragraf yang isinya itu penjelasan, ya, isi dari uraian, penjelasan atau uraian secara rinci mengenai proses penemuan, proses bagaimana cara melakukan, proses kegunaannya untuk apa, manfaatnya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu ada dalam deretan penjelas. Ya, sifatnya apa? Menguraikan, menjelaskan secara rinci tentang sesuatu itu. Kemudian yang ketiga, bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan biasanya ada di akhir paragraf, di akhir teks, ya, paragraf terakhir biasanya. Nah, itu berupa pendapat singkat penulis mengenai topik permasalahan yang dijelaskan pada deretan penjelas sebelumnya. Nah, itu ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, berikutnya coba kalian buka bukunya nanti di halaman 16-17. Itu ada bacaan teks eksplanasi, yaitu teks eksplanasi tentang asal-usul permainan bola voli. Nah, tugasnya kalian baca dan pahami teks tersebut, ya. Tiap paragraf kalian pahami, kemudian mulailah kerjakan tentang menentukan ciri-ciri bagian teks eksplanasi. Ada bagian pernyataan umum, ada deretan penjelas, ada kesimpulan. Nah, kalian tentukan umpamanya pernyataan umum adanya di paragraf keberapa, deretan penjelasan adanya di paragraf berapa saja. Mungkin terdiri dari beberapa paragraf, namanya deretan penjelasan banyak. Kemudian kesimpulan adanya di paragraf mana, disertai dengan masing-masing alasannya. Pernyataan umum di paragraf sekian, alasannya apa. Deretan penjelas adanya di paragraf keberapa, paragraf ini keberapa saja, dan sebutkan alasannya, termasuk kesimpulan. Kerjakan di buku tulis, ya. Demikian
Terima kasih Bapak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas.